Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridho Nurdiansyah dalam Indonesia hari ini. Selama 6 menit ke depan, kami akan membawa Anda membedah isu ekonomi paling krusial yang menyita perhatian publik dan pelaku pasar sepanjang hari ini. Pemirsa, awan mendung kembali mengelayuti pasar ekonomi domestik. Perdagangan pasar spot hari ini mencatatkan sejarah baru yang mengkhawatirkan, di mana mata uang Garuda resmi menembus level psikologis baru, yakni Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan tajam ini memicu alarm kewaspadaan di berbagai sektor, mulai dari pelaku industri manufaktur, importir, hingga masyarakat umum yang mulai mencemaskan lonjakan harga barang pokok. Mengapa sentimen negatif ini begitu kuat menekan rupiah, dan langkah apa yang diambil Bank Indonesia? Simak ulasan selengkapnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau terus merosot sejak pembukaan pasar pagi tadi, hingga akhirnya bertengger di angka Rp18.050 pada penutupan perdagangan sore ini. Ini merupakan level terendah rupiah dalam beberapa dekade terakhir. Para analis keuangan menyebut kombinasi faktor eksternal dan internal menjadi pemicu utama rontoknya mata uang kita. Dari sisi global, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang kembali menaikkan suku bunga acuan secara agresif guna meredam inflasi di saudaranya, telah memicu fenomena capital outflow atau pelarian modal asing secara besar-besaran dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor global saat ini cenderung menarik dana mereka dari aset-aset beresiko dan mengalihkannya kembali ke negara maju dalam bentuk dolar AS yang dinilai sebagai aset aman atau safe haven. Tekanan ini diperparah oleh melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik global yang belum mereda. Sebagai negara net importir minyak, membumbungkan harga komoditas ini memaksa Indonesia mengeluarkan devisa dolar yang jauh lebih besar untuk kebutuhan impor energi, sehingga memperlebar defisit transaksi berjalan kita. Pemirsa, angka 18.000 bukan sekedar deretan angka di papan bursa. Bagi sektor retail, ini adalah hantaman keras yang langsung berimbas pada biaya produksi. Sektor industri yang paling terpukul adalah manufaktur, farmasi, dan elektronik, yang selama ini struktur produksinya masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketika dolar menyentuh Rp18.000, biaya pengadaan bahan baku otomatis melonjak drastis. Para pelaku usaha kini dihadapkan pada buah si malakama, menaikkan harga jual produksi di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu, atau memotong margin keuntungan mereka hingga titik darah penghabisan. Jika kondisi ini bertahan dalam jangka waktu lama, gelombang efisiensi hingga pengurangan tenaga kerja atau PHK dikhawatirkan menjadi opsi pahit yang tak terhindarkan. Merespon situasi darurat ini, Bank Indonesia menegaskan tidak akan tinggal diam. BI menyatakan telah melakukan intervensi 3 jalur atau triple intervention di pasar spot, pasar domestik non-deliverable forward atau DNDF, hingga pasar surat berharga negara atau SBN untuk menjaga stabilitas rupiah agar tidak terjun bebas. Pemerintahan melalui Kementerian Keuangan juga terus berkoordinasi erat guna memastikan stimulus fiskal dapat menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dari ancaman imported inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang impor. Pemirsa, menembusnya rupiah ke angka 18.000 per dolar tentu menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi sosial. Namun, Indonesia pernah melewati badai ekonomi yang serupa sebelumnya. Kunci saat ini berada pada sinergi kebijakan yang cepat dari otoritas moneter, serta langkah adaptif
dari para pelaku usaha dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor. Mari kita nantikan bersama bagaimana efektivitas jurus intervensi Bank Indonesia dalam menjinakkan keperkasaan dolar esok hari. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia hari ini. Saya Muhammad Ridho Nurdiansyah beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Tetap optimis, selamat malam, dan sampai jumpa.